Beli polis 200.000 dapat e-voucher 50.000. Ajak teman dapat lagi 50.000. Orang tuanya mau jadikan merah, maka anak akan jadi merah. Orang tua mau jadikan jadi putih, maka jadi putih. Mau dijadikan orang Islam akan jadi Islam. Dijadikan orang non-Muslim pun dia akan menjadi orang non-Muslim. Tergantung daripada orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini, alhamdulillah nih kita ketemu lagi ya. Gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan insya Allah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam lindungan dan juga hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru kita semua Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua secara live. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukan hati. Alhamdulillah. Pemirsa, mudah-mudahan lewat tayangan ini kita bisa banyak belajar untuk lebih meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tema-tema yang kita hadirkan setiap harinya. Nah, sekarang saya akan membacakan sesuatu semacam puisi lah ya. Pagi-pagi ini kan romantis ya Pak Ustadz ya, baca puisi. Tapi tentunya ada tema yang penting yang bisa disimak. Kau cintaku dalam segala, kau cahaya dalam gelapku. Kau adalah anugerah terindah yang diciptakan ilahi. Tapi mengapa kau terlalu sulit untuk kujaga? Adakah yang salah dengan diriku? Udah bisa tebak belum temanya apa nih pagi hari ini? Temanya adalah krisis akhlak kids zaman now. Wah, dicampur-campur bahasa Inggris. Kids zaman now atau kelakuan atau perilaku anak zaman sekarang. Sebetulnya ini jadi pertanyaan besar, apakah memang peradaban teknologi yang terlalu maju Pak Ustadz? Atau mungkin juga pergaulan yang terlalu bebas, atau mungkin ada kesalahan dalam rumah tangganya sehingga anak tersebut pergaulannya tuh tidak sesuai sebagaimana mestinya, sesuai dengan usianya. Atau ada juga yang menyimpang. Seperti apa? Langsung saja kita dengarkan tausiah dan pembahasan dari Ustadz Asep Hidayat. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Mas Bobi. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Ustadz Danu, guru kita yang kita cintai dan Allah muliakan, Mas Bobi dan seluruh para pemirsa Siraman Kolbu MNC TV dimanapun berada. Amin. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan Allah selalu memberkati kita semuanya, merahmati hingga akhir hayat kita. Amin. 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 Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tema kita adalah krisis akhlak kids zaman now. Akhir-akhir ini banyak di antara kita, para orang tua, merasa kewalahan bagaimana menghadapi anak-anak kita. Mereka punya persepsi bahwa yang salah itu ini, yang salah ini, ada yang menyalahkan medsos, ada yang menyalahkan media, dan lain sebagainya. Satu kalimat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladi alal fitrah. Bahwa setiap yang dilahirkan itu sebetulnya dalam keadaan suci. Fa'abawahu, ya, kecuali orang tuanya yang mau jadikan apa? Orang tuanya mau jadikan merah, maka anak akan jadi merah. Orang tua mau jadikan jadi putih, maka jadi putih. Mau dijadikan orang Islam akan jadi Islam. Dijadikan orang non-Muslim pun dia akan menjadi orang non-Muslim. Tergantung daripada orang tuanya. Saat ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dengan berkembangnya teknologi, maka terkadang kita menjadikan teknologi itu sebagai momok. Wah, ini karena ini. Padahal mari kita lihat para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Solusi yang harus kita lakukan dalam menghadapi semua ini, karena teknologi tidak mungkin dihentikan. Ya, perkembangan zaman tidak mungkin dihentikan. Tapi harus kita memiliki tamengnya, memiliki resepnya bagaimana supaya teknologi itu tidak menjadikan anak-anak kita akhlaknya jadi berubah. Maka ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita harus memberikan uswatun hasanah. Apakah uswatun hasanah? Kita harus memberikan contoh yang baik. Bagaimana mungkin anak kita menjadi baik, ya, apabila kedua orang tuanya tidak baik? Kita kan bercita-cita punya anak hafal Al-Quran. Tapi keseharian kita sebagai orang tuanya kemana-mana, gadget yang dibawa. Bangun tidur, yang dicari gadget. Lagi makan, yang dilihat gadget. Jadi anak-anak kita wajar kalau misalnya terlena, terlantarkan. Kenapa? Kita lebih memperhatikan gadget kita dibandingkan anak kita. Padahal anak kita perlu kasih sayang, perlu perhatian yang cukup.
Dulu sebelum ada teknologi yang canggih, mungkin kita ketika mau tidur itu yang dipeluk anak kita. Kalau sekarang, mohon maaf Mas Bobby, kira-kira lebih dekat anak kita atau lebih dekat gadget kita? Ini permasalahan besar bagi kita para pemirsa. Maka jangan salahkan juga teknologi, karena bisa jadi kita tidak memberikan uswatun hasanah. Wajar kalau anak kita saat ini dididik oleh game online. Wajar kalau saat ini anak kita dididik oleh prank. Maka jangan salahkan teknologi kalau anak-anak kita saat ini juga jadi generasi prank. Orang tuanya di prank, gurunya di prank, temannya di prank, adiknya di prank. Maka pada akhirnya apa yang terjadi? Krisis akhlak yang baik pun hilang, digantikan oleh generasi-generasi yang cacat moral. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang harus kita lakukan tidak ada lain hanyalah berdoa kepada Allah. Seperti yang diajarkan Rasulullah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratul a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak itu bukanlah milik kita, kita hanya dititipkan oleh Allah. Anak itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kalimat lain, pasrahlah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita semua memiliki duriyah, keturunan yang sesuai dengan harapan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya dan kita semuanya. Amin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Ustadz Asep, terima kasih atas tausiahnya. Memang ini kalau baca tema ini, kalau saya pribadi seperti ngaca gitu Pak Ustadz ya. Karena saya juga ngalamin seperti ini. Memang peradaban teknologi tidak bisa dihentikan. Anak adalah cerminan dari orang tuanya. Mudah-mudahan kita bisa bijak untuk memilihkan yang terbaik untuk anak kita dan menanamkan agama sedini mungkin. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz Asep. Pemirsa, selain satu ini kita akan masuk ke narasumber kita yang pertama. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu. Sejukan hati.